podcast Kata Kita bersama aku Erza. Aku Zeva. Hari ini kita akan bahas topik-topik seputar komunikasi yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari karena kita anak komunikasi. Dan rasanya akan sayang sekali kalau ilmu-ilmu yang kita dapat di kelas nggak kita share bareng teman-teman semuanya yang ada di sini. Nah, jadi kita sedang berada di Kece Media Studio. Betul. Dan di depan kita lagi ada teman-teman dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2022 UNESA. Halo semuanya. Ramai sekali ya Zef. Iya. Terima kasih teman-teman sudah datang di podcast perdana kami hari ini di studio Kece Media. Nah teman-teman sebelum lanjut, aku pengen lempar sebuah pertanyaan ke kalian semua yang harus kalian jawab nanti di akhir sesi podcast. Jadi kalian pikirin ya, selama podcast ini jawabannya apa. Tapi aku mau lempar dulu pertanyaannya ke Zevanya. Apa tuh? Menurutmu? Waduh, nyanyi. Ya, menurutmu Iya. apa gitu sebuah kunci atau strategi atau rahasia seorang komunikator yang handal? Kalau menurutku sih jadi percaya diri dan jadi diri sendiri sih. Emang ya? Ya, Gitu. gitu. Kalau kata kalian apa? Nah, nanti ya kalian jawab di akhir podcastnya. Ini dulu. Apa kunci seorang komunikator yang handal gitu. Jadi kalian pikirin, kalian jawab nanti di akhir sesi akan kutagih lagi begitu. Zaza. Apa. Kamu pernah gak sih ngalamin punya temen nih, lagi cerita atau curhat ke kamu dengerin dari awal sampai akhir, dari A sampai Z, Yeah. tapi ketika giliran kamu mau cerita, mereka gak dengerin balik. Waduh, siapa yang relate? Ya mun. Mak jelek bro. Pasti banyak banget Banyak dong, banyak banyak ini. yang relate kan. Ya sahabat Iya. pengalaman pribadi ya. Iya. Enggak, karena menurut gue nih relate sih Zev, kayak di aku, di kamu, Iya. atau di teman kita, semuanya pasti pernah ngerasain gitu yang excited cerita gitu kan ya, curhat tapi nggak didengerin balik. Nggak enak banget sih pasti rasanya. Karena ini sih Zev, menurutku semua manusia tuh pasti punya perasaan ingin didengar. Setuju banget. Pasti teman kita juga setuju semuanya. Setuju semua. Menurut kita semua manusia pasti punya perasaan ingin didengar. Betul. Dan kalau di komunikasi antar persona ya, Zef ya, ternyata mendengar itu jenisnya ada banyak. Wih, apa aja tuh? Ada mendengar untuk kesenangan. Contohnya? Ini suka nonton konser? Enggak. Teman kita suka nonton konser kan? Atau ini dengerin musik? Ya, itu dengerin ya. musik pasti suka. Itu mendengar untuk kesenangan. Terus ada lagi yang namanya mendengar untuk informasi. Kayak sekarang podcast ini, dengerin podcast, terus teman-teman kuliah di kelas, seminar itu mendengarkan untuk informasi. Nah, kalau dalam konteks kamu tadi yang curhat terus nggak didengerin, nah nggak kayak gitu, tapi itu mendengarkan untuk membantu sebenarnya, itu mendengarkan untuk membantu gitu. Jadi ternyata mendengarkan ini jenisnya ada banyak gitu. Dan kamu tau gak sih, aku tuh ngibaratin mendengarkan itu kayak makan. Kenapa kayak makan? Kenapa nggak kayak minum? Udah, makan aja lah. Ya udah, ya oke. Kayak makan itu karena kalau kita makan, kita kan ngerasain rasa makanan ya. Terus Betul. habis itu kita mencerna ke dalam lambung kita dan Terus besoknya ditabung. terus keluar emas. Oh enggak. Enggak. Gimana? Gini, habis kita mencerna makanan kan kita keesokan harinya pasti masih nginget rasa makanan itu kan. Sama Iya, kayak iya. mendengarkan. Kalau mendengarkan itu, kita itu memperhatikan, mendengarkan dulu lawan bicara kita, bercerita, curhat. Terus habis itu kita perhatikan mereka ceritanya tuh kayak gimana sih. Terus kita pahami cerita mereka, lalu keesokan harinya atau hari-hari seterusnya kita pasti bakal mengingat isi pesan dari cerita lawan bicara kita gitu. Iya. Menarik pengibaratan makan ini ya. Aku setuju juga karena seperti halnya makan yang kita tahu rasanya dan kita ingat rasanya, kita bisa bilang oh makanan ini enak gitu ya. Sama halnya dengan tahapan mendengarkan ya katamu tadi. Kalau ternyata setelah kita melalui tahapan-tahapan mendengarkan seperti yang udah kamu jelasin, kita tuh menurutku ya bakal lebih mudah ngasih yang namanya feedback gitu. Iya. Setuju nggak sih? Setuju. Karena kalau menurutku sendiri dalam komunikasi dua arah nih ya khususnya, aku tuh merasa feedback ini adalah suatu hal yang penting gitu. Ya setuju sih. Tapi kalau menurutku nggak semua orang butuh feedback secara langsung. Kayak misalnya aku sendiri. Iya, gimana? Itu waktu aku cerita, aku udah cukup untuk didengarkan aja gitu. Nggak gitu. perlu harus dapat feedback secara langsung dari lawan bicara aku. Enggak, tapi gini, aku mau tanya ya, Ya, aku mau tanya silakan. kayak ternyata
menurutmu sendiri cukup ya kalau semisal kamu lagi curhat gitu terus didengerin aja tuh udah cukup ya? Udah cukup. Kalau aku sendiri nih ya, kalau aku tuh misal aku lagi curhat gitu ya kan, curhat ke temen gitu. Aku tuh butuh yang namanya feedback gitu. Kayak semisal temenku entah liatin aku aja atau dia jawab, dia validasi. Jadi aku merasa kalau yang kulakuin ini bener gitu loh. Jadi aku pasti butuh yang namanya feedback itu. Tapi kalau kamu sendiri ternyata cukup ya? Cukup, tapi ada syaratnya, nggak cuma asal dengerin doang. Kalau aku syaratnya ya harus diperhatikan dan dipahami isi ceritaku. Karena kalau cuma didengerin doang dan ditinggal sambil main HP atau sambil makan bakso kan sama aja. Sia-sia gitu. Enggak. Pasti pernah dong, tapi kayak kamu pasti kan pernah juga kan. Kita yang nggak nyadar gitu lagi ada teman kita cerita tapi kita asik sendiri gitu kan, padahal kamu pengen aku tuh pengen didengerin gitu. Betul, Iya. Tapi menarik karena aku jadi tahu kalau ternyata nggak semua orang itu butuh feedback dan ternyata sekedar didengar itu udah cukup gitu ya. Betul, karena beda-beda setiap orang kan. Ada yang butuh feedback langsung, ada yang cukup didengerin aja. Gitu. Kayak kamu gini ya. Tapi kalau kayak aku mungkin butuh yang namanya feedback itu tadi. Ya. Jadi aku ini deh, jadi sampai di sebuah kesimpulan kalau ternyata perasaan kita yang ingin didengar gitu ya, itu ternyata harus seimbang dengan kemampuan kita untuk mendengarkan orang lain. Betul, harus balance karena kan capek juga kita tuh selalu dengerin teman kita cerita, tapi waktu kita pengen didengerin kita gak didengerin balik, itu sangat melelahkan sekali dan menyebalkan sekali. Ya tapi nggak enak juga kalau kita terus-terusan jadi pendengar. Kita jadi yang dengerin terus, tapi setiap kita cerita ya gitu-gitu aja. Pasti capek nggak sih? Capek ya kan? banget. Capek. Nah, pertanyaan yang tadi yang aku lempar ke kalian. Masih ingat tidak? Apa kunci seorang komunikator yang handal? Nah, kalau kata Zevanya tadi jawabannya adalah percaya diri dan jadi diri sendiri. Percaya diri dan jadi diri sendiri. Nah, mungkin menurut kalian apa kunci seorang komunikator yang handal? Angkat tangan. Mungkin ada yang jawab ini, penampilan yang baik mungkin. Oh iya, persiapannya matang. Atau persiapan yang matang, boleh juga. Banyak sebenarnya kunci seorang komunikator yang handal. Betul. Tapi kalau kata kita nih, kalau kata kita kunci seorang komunikator yang handal adalah mendengarkan gitu ya kan. Kayak sehebat apapun kalian berbicara, terkenal apapun kalian, semua tuh kayak nggak ada gunanya gitu kalau kalian nggak punya skill mendengarkan gitu ya. Jadi skill yang dianggap sepele ini Zev ternyata penting banget ya kan. Benar, sering banget mendengarkan ini sering diremehin sama orang, padahal ini adalah basic skill yang harus dimiliki setiap orang. Iya benar. Jadi setuju nggak sih sama kesimpulan yang tadi kalau setuju banget lah, perasaan kita ingin didengar itu harus seimbang dengan kemampuan kita untuk mendengarkan orang lain, ya nggak sih? Oke, jadi itu teman kita, bahasan kita hari ini. Semoga kita bisa jadi ini ya, introspeksi diri gitu ya. Jadi mulai mendengarkan, mulai dari sekarang, dari hal-hal terkecil kayak mendengarkan tadi ternyata impactnya luar biasa. Sangat gitu ya. Luar biasa. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast perdana kami hari ini. Kita butuh saran dan kritik dari kalian. Betul. Dan bisa kalian tulis di bawah komentar sini. Iya, bisa kalian tulis di kolom komentar karena kita butuh feedback ya guys. Iya, dan untuk episode kita selanjutnya bisa kalian tulis juga saranin kita nanti selanjutnya bakal bahas soal komunikasi apa lagi sih? Iya, kayak topik komunikasi apa lagi yang ingin kalian dengar dari podcast teman kita, podcast kata kita ya. Jadi tulis langsung di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kata kita. Aku Erza, aku Zeva, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga